Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya sehingga kita bisa masih berada dengan umur saat ini, diberi waktu, diberi kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia dan ridho yang diberikan kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Salawat dan salam kita haturkan bagi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Baik, berapa hari Ibu hilang ya di dalam live-nya Ibu. Hari ini baru ada lagi kesempatan untuk bisa live. Ya, hari ini Ibu akan membahas tentang hijab. Nah, kalau kita perempuan kita sebut sebagai jilbab ya. Sekarang macam-macam model jilbab yang kita yang digunakan oleh kaum perempuan. Tapi Anda tahu sejarahnya kenapa sampai ada perintah untuk menggunakan jilbab? Moga semua yang sudah tahu aturannya menggunakan jilbab sebagaimana mestinya. Oke, kita mulai. Kenapa ada jilbab itu? Apa gunanya jilbab itu? Dan kenapa perempuan harus menggunakan jilbab? Pernah mendengar atau pernah membaca ya? Pasti sudah ya, karena apapun yang kita lakukan pasti ada kita mencari, kenapa saya harus menggunakan ini? Pasti ada ketentuan yang Anda, kenapa saya harus menggunakan ini? Pasti karena ada alasannya kita menggunakan jilbab. Baik, pada saat orang meninggal, perbedaan antara jenazah laki-laki dan perempuan bagi muslim itu dalam kain kafan itu sudah ada perbedaan. Di mana? Di dalam pada saat memakai kain kafan. Kalau perempuan pasti memakai kudung ya, jilbab bagi jenazah perempuan, tetapi bagi jenazah laki-laki itu tidak menggunakan jilbab ya. Saking pentingnya jilbab itu, karena sampai kita pun di akhir hayat kita, sampai kita dimakamkan, perempuan tetap menggunakan jilbab itu. Ya kan? Atau pernah melihat, mungkin enggak, karena pada saat kita melihat jenazah itu kan sudah terbungkus, sudah memakaikan kafan, dan Anda mungkin tidak tahu bahwa prosesnya sebelum jenazah perempuan itu pada saat setelah dimandikan kemudian dikafani, jenazah perempuan pasti akan menggunakan kudung ya, menggunakan jilbab. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana sejarahnya sehingga Rasulullah Allah memerintahkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan jilbab itu. Nah, itu pada awalnya di Madinah itu sebenarnya sudah banyak orang yang menggunakan kudung ya, tetapi ya kudungnya dengan berbagai macam model. Nah, pada suatu hari ada perempuan ya, pada saat dia keluar dari berjalan menuju toilet, mungkin toilet ya, pokoknya dia keluar, terus ada yang mengganggunya dari laki-laki ya, yang mengganggunya itu adalah dari kaum Yahudi yang mengganggu perempuan itu, dan itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga setelah Nabi tahu tentang laporan dari bahwa ada yang begini, yang perempuan ini ada diganggu oleh kaum berandal dari kaum Yahudi, akhirnya setelah itu Nabi tafakur, tapi ternyata turunlah ayat surah Al-Ahzab di ayat 59. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33, dan perintah jilbab itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab kalau tidak salah itu ada 73 ayat, dan di dalamnya adalah salah satunya adalah tentang bagaimana menggunakan jilbab. Apa artinya surat itu? Baik, Ibu bacakan arti dari ayat tersebut. Di ayat itu dikatakan bahwa wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
dan istri-istri orang yang mukmin. Nah, istri-istri orang yang mukmin. Di sini ada penjelasan istri-istri orang yang mukmin. Ya, supaya mereka mengulurkan jilbabnya. Mereka harus mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, jadi mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa mereka dengan menggunakan jilbab, kita akan mudah dikenali dan tidak diganggu. Jadi di situ ada perlindungan. Ya, Allah mengatakan bahwa kalau kau menggunakan jilbab, kau akan terlindungi dan tidak mudah diganggu. Jadi dengan demikian Allah sudah dengan ada perlindungan di situ Allah akan berikan kepada kita hanya dengan menggunakan jilbab tersebut. Selanjutnya Allah mengatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang belum menggunakan hijab, ayo silahkan menggunakan jilbab karena sangat penting untuk melindungi kita. Nah, seperti itu yang diriwayatkan oleh dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut. Nah, apa makna dari surat tersebut? Nah, kalau kita mengambil makna dari surat tersebut, di sini dikatakan bahwa mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Artinya dalam tubuh mereka itu bisa terlindungi, tubuh mereka akan terlindungi dengan adanya hijab. Nah, artinya kalaupun sekarang kita hanya menggunakan kudung tapi kan harus terlindungi semuanya. Artinya bentuk proporsial dari badan kita itu bagi seorang perempuan tidak boleh terlihat lekuk-lekuknya, supaya apa? Disitulah terlindungi karena yang namanya laki-laki pada saat melihat perempuan dengan lekuk-lekuk yang seperti itu, tentunya pasti akan ada di situ, akan ada setan yang akan mengganggu Tetapi kalau kita menggunakan yang sesuai semestinya seperti yang ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menurunkan perlindungannya bagi kita. Nah, seperti itu itu ini Ibu, pendapatnya Ibu dari Nah, kemudian dari kata-kata yang disampaikan bahwa kita harus ada perlindungan di situ, sehingga dengan menggunakan jilbab itu akan ada kemuliaan yang ada di situ, ada kemuliaan. Dan Allah juga mengatakan bahwa jika kamu menggunakan hijab, maka laki-laki yang beriman itu bertanggung jawab kepada kamu, akan melindungi kamu. Jadi kalau seorang muslim yang baik, utamanya laki-laki, melihat seorang perempuan yang berhijab, di situ harus ada langsung responsnya Kalau ada perempuan yang diganggu yang menggunakan hijab, mereka harus cepat turun tangan, karena memang seperti itulah fadilah yang disampaikan, bahwa mereka harus bertanggung jawab melindungi perempuan-perempuan yang berkerudung. Nah, cuma saat ini kalau kita melihat banyak orang yang yang menggunakan hijab tapi asal mudah-mudahan kita tidak digolongkan ke dalam yang seperti itu Bagaimanapun kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan kepada kita, dan itu semua termuat dalam panduan kita sebagai seorang muslim, bahwa panduanmu adalah Al-Quran dan hadis-hadisnya. Yang pertama kita harus menuruti itu supaya apa yang Allah inginkan, karena Dia itu Maha Rahman dan Rahimnya sehingga selalu berusaha bagaimana melindungi umatnya supaya tidak tergelincir ke arah yang tidak baik. Sehingga itulah selalu saya mengatakan, jaga wudumu supaya kita selalu dijaga juga oleh malaikat-malaikat yang Allah sudah kirimkan kepada kita untuk menjaga kita akan menjaga ucapan-ucapan kita, akan menjaga telinga kita, akan menjaga langkah kaki kita asal supaya ke tempat-tempat yang memang akan memberi keberkahan bagi kita. Dan bagi ibu
itu kenapa, karena kan kita ada budaya bahwa kalau kita ketemu seseorang itu kan salaman ya. Tapi biasanya ya namanya juga laki-laki, kalau ada sesuatu yang ini kan kadang salaman, ada ya namanya ada setan ya, pasti ada gangguan di situ. Jadi ya usahakanlah pada saat kalau bisa kita tidak usah salaman ya, bagaimana kita mengurangi supaya kita tidak perlu ya namanya ada salaman ya kepada lawan jenis kita. Jangan cukup ya budaya kita, saya suka itu di Jawa, kalau kita ketemu cukup seperti ini tersenyum ya, tidak perlu bersentuhan tangan. Nah itu saya kira adalah suatu budaya yang baik ya, daripada harus mengurangi poin-poin kita di dalam mengumpulkan untuk di akhirat kita masing-masing. Saya kira seperti itu untuk penjelasan tentang hijab ya, sedikit penjelasan hijab dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita, dan doa kita, Ibu kalau bisa selalu melafalkan hamdan kafirun tayyiban mubarakah fi. Aku memujimu, aku hanya meminta yang terbaik menurut ridhomu, yang banyak kasih dan diperbaiki olehmu. Itu doa kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di live berikutnya.